dilakukan dengan aktivitas fisik yang kurang. Pembatasan kegiatan sedentari bertujuan untuk mencegah resiko munculnya obesitas serta penyakit degeneratif lainnya yang dikarenakan kurangnya melakukan aktivitas fisik. Berikut adalah panduan WHO tentang aktivitas fisik dan kegiatan sedentari, yaitu semua orang dewasa dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur. Berkaitan dengan kegiatan sedentari, seseorang yang berusia dewasa sebaiknya melakukan aktivitas fisik dengan tujuan penguatan otot yang akan bermanfaat bagi kesehatan. Seseorang harus membatasi jumlah waktu yang dihabiskan dengan tidak banyak bergerak. Memanfaatkan waktu dengan kegiatan positif tentu akan memberikan manfaat jauh lebih besar. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan bergabung dengan salah satu praktisi kesehatan atau narasumber, yaitu Ibu Ade. Ibu, kami ingin mengetahui tentang kegiatan sedentari. Bolehkah Ibu menjelaskan tentang kegiatan sedentari itu apa? Itu merupakan istilah dari gaya hidup kurang bergerak atau bermalas-malasan. Atau kalau kita menyebutnya mager, malas gerak. Ini mengacu pada jenis aktivitas yang dilakukan di luar waktu tidur. Jadi, karena gerakannya sedikit, otomatis pengeluaran energinya juga sedikit, kurang dari 600 mEds. Mereka terbiasa pada posisi duduk atau berbaring dalam waktu lama dan berkelanjutan, sehingga menyebabkan berkurangnya aktivitas fisik. Pertanyaan berikutnya, apa saja contoh dari kegiatan sedentari? Dan aktivitas duduk yang lama itu biasanya seperti orang yang menonton TV atau bermain game, yang duduk lama di depan layar. Kalau kita di zaman COVID dahulu, itu kan banyak kegiatan pekerjaan atau belajar mengajar di depan layar, sehingga orang akan sedikit melakukan kegiatan fisiknya. Sedentary itu juga bisa berupa aktivitas yang seharusnya dilakukan, tetapi tidak dilakukan, seperti anak-anak itu kan jarak rumahnya itu kan dekat dari rumah kita, tetapi orang tua malah mengantar jemput dengan kendaraan begitu, sehingga anak akan berkurang aktivitasnya. Atau seharusnya kita bisa berbelanja dengan berjalan kaki, tapi jarak dekat aja menggunakan kendaraan. Pertanyaan selanjutnya, apa saja dampak dari kegiatan sedentary? Jadi kegiatan yang kurang aktivitas ini menyebabkan sirkulasi darah kurang baik, metabolisme tubuh juga akan terganggu, sehingga tubuh akan sulit untuk memecah lemak dan gula, sehingga kalori akan menumpuk dan bisa menyebabkan obesitas. Obesitas ini sangat berisiko tinggi akan mengganggu kinerja insulin dalam tubuh, sehingga sistem kekebalan tubuh juga akan turun. Bila sistem kekebalan tubuh turun, akan meningkatkan risiko penyakit lainnya seperti penyakit jantung, kemudian peningkatan tekanan darah tinggi, peningkatan kolesterol, obesitas, juga dan kecemasan. Jadi kegiatan mager ini akan memiliki risiko kesehatan yang tinggi dan akan meningkatkan risiko kematian dini. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara pembatasan kegiatan sedentary? Melakukan aktivitas fisik secara rutin, seperti bersepeda, jalan kaki, berenang, ataupun rekreasi aktif. Aktivitas-aktivitas ini akan meningkatkan kebugaran otot dan akan meningkatkan kesehatan tulang, terus kardiorespirasi juga akan terjaga dengan baik. Otomatis sistem kekebalan tubuh akan lebih baik. Aktivitas ini juga akan mengurangi risiko penyakit jantung, diabetes, dan berbagai jenis penyakit lainnya.
cukup beristirahat 6-7 jam dalam sehari akan memulihkan kondisi tubuh. Seperti yang telah disampaikan oleh narasumber bahwa kegiatan sedentary adalah kegiatan yang cenderung dilakukan dengan aktivitas fisik yang kurang. Contoh dari kegiatan sedentary yaitu duduk terlalu lama di depan televisi atau bermain game terlalu lama, pergi ke suatu tempat dengan jarak yang dekat menggunakan kendaraan, kurang berolahraga. Kegiatan sedentary adalah kegiatan yang cenderung dilakukan dengan aktivitas fisik yang kurang atau malas gerak. Contoh kegiatan sedentary yang pertama, berbaring atau duduk terlalu lama seperti menonton TV, bermain game, duduk lama di depan komputer. Kedua, pergi ke suatu tempat dengan jarak dekat menggunakan kendaraan. Ketiga, kurang berolahraga. Keempat, mengantar anak pergi ke sekolah menggunakan kendaraan meskipun jaraknya dekat. Dampak melakukan kegiatan sedentary terus-menerus. Ke-1, meningkatkan resiko diabetes mellitus. Kedua, meningkatkan risiko obesitas. Ketiga, meningkatkan risiko penyakit jantung. Keempat, memicu terjadinya gangguan kesehatan mental. Cara membatasi kegiatan sedentary. Yang pertama adalah sering berinteraksi dengan orang lain. Kedua, melakukan olahraga teratur. Ketiga, mengonsumsi makanan bergizi. Keempat, menyibukkan diri dengan kegiatan positif. Kelima, membagi waktu dengan disiplin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.